Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Adakah hari ini yang tidak masuk? Ada. Ada yang nggak masuk? Ada. Ada. Siapa yang tidak masuk hari ini? Tama, Iza. Banyak juga ya yang nggak masuk. 4. Apakah karena sakit? Sakit. Bagi yang sakit, saya doakan semoga cepat sembuh. Amin. Baik, saya lanjut. Sebelum kita memasuki materi, adakah di antara kalian yang masih mengingat surat apa atau wahyu yang pertama kali Allah turunkan kepada Nabi Muhammad? Ada yang masih ingat? Surat Al-Alaq. Surat Al-Alaq. Al-Alaq. Surat Al-Alaq yang pertama kali turun ada berapa ayat? 1 sampai 5. 1 sampai 5. Baik. Hari ini kita akan mempelajari surat Al-Alaq. Di sini pertama kita akan membahas tentang bacaan surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Yang kedua, kita akan membahas tentang hukum tajwid dari surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Salah satu karakter Islam bagi penganut agama Islam adalah rajin mengaji. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama membaca surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Mari bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 1. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat 2. Khalaqal insana min 'alaq. Ayat 3. Iqra wa rabbukal akram. Ayat 4. Alladzi 'allama bil qalam. Ayat terakhir. Allamal insana ma lam ya'lam. Dari kelima ayat ini saya jelaskan satu persatu. Di ayat pertama Allah menjelaskan bahwa kita penganut agama Islam diperintah untuk belajar. Iqra, diperintah untuk membaca. Kemudian sebelum belajar kita diperintah untuk berdoa terlebih dahulu. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Bismi dengan menyebut rabbika, Tuhanmu. Berarti kita sebelum belajar kita mengawali kegiatan dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di ayat 1 pesan yang terkandung di dalamnya adalah kita diperintah untuk belajar. Yang kedua, pesannya sebelum belajar kita diperintah untuk berdoa. Lanjut ayat kedua. Di ayat kedua Allah menerangkan bahwa manusia tercipta dari segumpal darah. Alaq, segumpal darah. Jadi kita ini berasal dari segumpal darah. Di ayat ketiga Allah mengulang kembali. Sebagaimana di ayat pertama Allah mengulang bahwa kita diperintah untuk belajar, diperintah untuk membaca. Berarti belajar itu sangat dipentingkan, sangat diutamakan.
Ayat keempat, Allah menjelaskan bahwa kita pada awalnya tidak mengetahui apa-apa. Karena kita diajari oleh Allah, akhirnya kita menjadi tahu. Allah yang mengajarkan kita dengan perantara pena. Maksudnya, jika kita belajar, catat. Supaya ilmu yang kita terima tidak hilang. Supaya tidak lupa. Di ayat terakhir, Allah mengajarkan bahwa manusia mengajarkan dari sesuatu yang kita belum ketahui menjadi tahu.
Jihan. Gampang banget itu kan ya. Soal nomor 2. Cara membacanya dipantulkan. Oh. Ya. Terima kasih. Silakan kembali. Berikutnya coba sini. Sepatunya juga dijahit. Soal nomor 3. Termasuk salah satu huruf qalqalah. Ya, silakan kembali. Terima kasih. Berikutnya terakhir maju. Ya. Sorry. Macam-macam qalqalah. Cuma dua bukan kataku. Ya, terima kasih. Silakan kembali. Nah. Sudah tahu ya? Tugas berikutnya saya minta tolong ini berkelompok. Tugas kalian adalah menentukan hukum tajwid dari surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Jadi ini berkelompok. Ini saya bentuk 4 kelompok. Ini baris pertama, kedua, kelompok 1 ya. Kemudian baris 3 dan ini kelompok 2. Ini bertiga, sini dan depan nih kelompok 3. Ini kelompok 4. Ada 6 boy. Mejanya ini disatukan atau kursinya diputar. Cowoknya ini menghadap ke Pak Guru. Berdiri dulu ya, Emma. Emma cowok sendiri guys. Pak Guru kasih contoh nih. Dengarkan ya. Aku senyum, sopan, salam kepada guru. Aku senyum, salam, sopan kepada guru. Sekali lagi. Aku senyum, salam, sopan kepada guru. Bisa? Kita lakukan satu kali aja ya. Mari bersama-sama. Aku senyum, salam, sopan kepada guru. Makasih, silakan duduk. Baik, dengarkan perintah. Saya memberi contoh. Dilihat dulu. Untuk mengerjakan ini, untuk menentukan hukum qalqalah. Contoh. Di sini di kata atau lafaz iqra. Kalian tulis di kertas itu 1 iqra. Baru kemudian sama dengan qalqalah apa? Qalqalah sugro. Kemudian setelah ini ditulis, cari di lafaz yang lain. Masih di ayat 1, cari di lafaz atau kata yang lain yang ada hukum atau ada huruf qalqalahnya. Contoh, hanya sekedar contoh ya. Oh, ini bismi. Ada hukum qalqalah misalkan. Kamu catat. 1 iqra sama dengan qalqalah sugro. 2, hanya sekedar contoh ya. Bismi, kamu tulis. Qalqalah apa itu? Tadi hafalkan huruf qalqalah?
Hafal ya. Ada qaf sukun, po sukun, ba sukun, jim sukun, dal sukun. Baik, silakan berkelompok menentukan hukum tajwid dari tiap-tiap ayat. Seumpama di ayat, misalkan, oh di ayat kedua tidak ada huruf qalqalah, maka lewati. Cari di ayat berikutnya. Oh, ya udah sampai aja. Jelas? Silakan mulai dikerjakan. Kan ada sarap cepet. Kalau ada sarap cepet. Aku bisa nulis sarap. Namanya ya. Aku sih gak ngurus. Nah, terus nama-nama yang tergabung dalam kelompok dicatat. Balik dulu audio dan kemis dan ototis tapi sepi penggunaan. Aduh, sayang pengemis kasih jarak gak sih? Gimana nulis kol-kola? Baik, Daniel, Anakku. saya minta tolong untuk maju ke depan. Daniel, tolong tunjukkan dari ayat 1 ini lafaz atau kata yang mengandung hukum qalqalah. Silakan ditunjuk. Ikra, kol-kola, sugro. Kolako, kol-kola, kubro. Ya. C. Berikutnya Camelia, minta tolong maju ke depan. Tulis Kak Amin. Tolong tunjukkan huruf qalqalah di ayat kedua. Kolako. Nih, Kata, itu loh. kata atau lafaz. Alaq. Ya. Terima kasih. Anak-anak beri tepuk. Berikutnya minta tolong Aska, Faiza untuk maju ke depan. Di ayat ketiga, tolong tunjukkan lafaz atau kata yang mengandung hukum qalqalah. Silakan ditunjuk. Yang mana? Ikra. Iqra. Huruf qalqalahnya yang mana? Qaf sukun. Huruf qaf sukun. Terima kasih. Beri aplaus untuk teman kita. Baik, setelah selesai mengerjakan, Pak Guru akan mengulang materi yang awal agar kalian lebih hafal, lebih kuat ingatannya. Saya ulang, qalqalah adalah hukum bacaan, salah satu hukum tajwid. Qalqalah itu artinya memantul. Qalqalah artinya memantul. Huruf qalqalah ada berapa tadi? Ada 5. Kalau disingkat qaf, bu, ja, din. Qaf sukun, po sukun, ba sukun, jim sukun, dal sukun. Ini kayak apa Ki? Qalqalah dibagi berapa tadi? Balik satu itu dapat Dibagi 2. 1 qalqalah sugro, 2 qalqalah kubro. Baik. Sebelum kita akhiri, Pak Guru mau tanya, bagaimana pembelajaran hari ini? Kira-kira menyenangkan tidak? Menyenangkan. Kenapa kok menyenangkan? Karena seru. Seru. Apalagi? Ada yang mau berpendapat? Kenapa kok menyenangkan? Karena menggunakan HID. Biasanya nggak pernah ya? Baik. Kedepannya pembelajaran BTA harusnya menggunakan PID ya. Baik.
Sebelum kita akhiri, mari kita bersama-sama berdoa. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Mari bersama-sama mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sudah belajar bersama hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.